Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 gila. Sepertinya wanita atau tiktokers ini akan dihujat di Konoha. Sepertinya wanita ini akan dibenci warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, baru-baru ini seperti video barusan, si wanita yang saya maksud ini menceritakan pengalamannya ketika tinggal di Iran. Jadi ada beberapa alasan tidak nyaman tinggal di Iran. Sebenarnya di Konoha juga ada banyak kok ketidaknyamanannya, tapi kalau saya perhatikan warga Konoha itu berpikir bahwa Iran itu adalah negara yang sangat-sangat suci, negara yang sangat-sangat luar biasa, negara yang sangat-sangat wow, spektakuler gitu. Jadi di video ini saya akan membongkar ke akar-akarnya. Tidak hanya kelemahan, nanti juga akan saya bongkar kelebihan daripada Iran. Kita mulai dari pernyataan tiktokers yang saya maksud ini. Tiktokers yang saya maksud ini mengatakan ternyata di Iran itu, ini bukan rahasia umum lagi ya, di Iran itu urusan penutup kepala, urusan hijab diurusi oleh negara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara mengurusi penutup kepala masyarakatnya? Kenapa negara mengurusi masalah pribadi masyarakatnya? Apa alasannya? Apa sebenarnya alasan paling masuk akal? Kenapa pemerintah Iran itu terlalu kepo dengan urusan penutup kepala? Bukankah agama itu privasi? Bukankah agama itu adalah penafsiran? Bukan agama itu adalah keyakinan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ada banyak lagi ya ketidaknyamanan kalau tinggal di Iran. Tapi kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah menurut keyakinan saya, kalau ada suatu negara seperti Iran mengurusi penutup kepala masyarakatnya, itu menurut saya pribadi pemerintah yang sangat-sangat bodoh sekali, pemerintah yang sangat-sangat tolol sekali. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini guys, perintah berhijab dan tidak berhijab itu apakah itu perintah dari Tuhan atau tidak? Saya cuma bertanya. Kalau misalnya mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Tuhan, kapan Tuhan memerintahkan kita untuk berhijab? Kapan? Kalau misalnya mengatakan, oh dulu, zaman dulu ada tertulis di kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika ayat-ayat ini dituliskan di kitab suci, siapa yang menuliskan? Berapa umurnya? Apakah waktu dia menuliskan itu, dia pernah bertemu dengan Tuhan? Apakah waktu dia menuliskan ayat-ayat ini, dia pernah bertemu dengan malaikat? Ini cuma pertanyaan, bukan pernyataan. Apakah orang yang menulis ayat-ayat kitab suci itu pernah bertemu dengan malaikat? Kalau pernah bertemu dengan malaikat, kapan? Di mana? Siapa saksinya? Minimal 2 orang gitu. Ya kan harus kita mempertanyakan, karena ini mempengaruhi kehidupan kita. Jadi ibaratnya gini guys, kita mengkonsumsi obat misalnya. Ini ibarat ya, kita mengkonsumsi obat. Lalu kita kan harus tahu ini obat apa? Kapan diciptakan? Kapan kadaluarsanya? Misalnya nih, katakanlah ada pil misalnya. Pil influenza misalnya, kita kan bisa baca ya berapa komposisi obatnya, ini produksi dari mana, kapan diproduksi, siapa yang meneliti, siapa yang menemukan, jelas semua, ya kan? Bagaimana dengan hijab? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu perintah dari Tuhan, kapan gitu ya bertemu dengan Tuhan gitu? Saya cuma bertanya, kalau misalnya ada memberikan jawaban yang paling masuk akal, saya juga ngikut kok, nggak jadi masalah. Jadi jangan berpikir saya memojokkan agama tertentu ya. Saya cuma bertanya, kenapa sih kalau kita bertanya di Konoha itu ya banyak orang yang kepanasan? Kalau agama itu kebenaran, kenapa takut dengan pertanyaan? Kenapa coba? Saya cuma bertanya. Kalau misalnya nih ya ada misalnya nih malaikat bertemu dengan nabi atau siapapun itu ya, lalu memerintahkan untuk memakai hijab misalnya atau burqa atau apapun itu, kapan gitu? Ada saksinya nggak gitu? Apakah ada yang melihat gitu? Kemudian apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Kalau misalnya mengatakan, kok lu bawa ke ranah ilmiah, yang bukan gua yang bawa ke ranah ilmiah agama, bukan.
Jadi kalau misalnya mengatakan ini kan nggak ada hubungan dengan ilmiah, ini kan sebenarnya keyakinan. Ya kalau keyakinan, kenapa kita memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain? Itu kan yang jadi permasalahan, ya kan? Jadi yang bawa-bawa ini ke ranah ilmiah itu bukan gue, yang bawa agama itu ke ranah ilmiah itu Ustaz Abdul Somad. Berkali-kali saya mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad mengatakan bulan terbelah menurut NASA. Itu dibawa-bawa ke ranah ilmiah kan? NASA itu kan kaum intelektual ya, kaum intelektual Amerika, bukan majelis ulama kan. NASA itu bukan pemuka agama. Berarti ya Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa ya agama itu ya harus dikoreksi secara ilmiah gitu. Ya, kenapa tiba-tiba saya bertanya dari sudut pandang ilmiah marah gitu ya. Jadi nggak boleh gitu dong. Ya kalau agama itu kebenaran harus siap diuji gitu. Kalau kita mengatakan bahwa ya keyakinan kita itu yang paling benar harus diuji gitu. Ibaratnya gini nih, kalau keyakinan kita misalnya nih minum air masuk surga misalnya, itu perintah Tuhan misalnya. Kapan Tuhan mengatakan seperti itu? Kan nggak ada kan? Nggak ada datanya, nggak ada buktinya. Sama seperti bentuk kepala misalnya seperti hijab misalnya. Apakah ini ranah keyakinan? Yes. Apakah ini penafsiran? Bisa jadi penafsiran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita memaksakan penafsiran kita terhadap umat lain gitu ya? Kalau kita bandingkan dengan di Turki misalnya, orang-orang Turki itu menafsirkan bahwa hijab itu dari sudut pandang orang Turki ya, hijab itu adalah keyakinan, penafsiran gitu. Itu dari sudut pandang orang Turki. Kemudian orang Azerbaijan ya dan negara-negara muslimnya ada tuh yang tidak menggunakan hijab. Kemudian Mata Najwa misalnya. Mata Najwa pernah mengatakan, ya lebih baik hijabin hati dulu baru hijabin kepala, katanya gitu. Apakah ini penafsiran? Yes. It's all about penafsiran. Ya kalau kita mengatakan bahwa ya kita harus pakai hijab, ini perintah dari Tuhan. Apakah ini keyakinan? Yes. Kalau misalnya Mata Najwa mengatakan, ya atau Najwa Shihab mengatakan, yang gue nggak pakai hijab, ini berdasarkan keyakinan gue misalnya. Apakah kita bisa menyesatkan keyakinan Najwa Shihab? Nggak bisa. Namanya keyakinan ya kan? Keyakinan itu kan belum tentu benar juga kan? Kenapa? Karena kita bisa membuktikan itu nanti setelah hari kiamat di akhirat gitu. Ya kan? Sementara akhirat juga kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Coba saya mau nanya sama nonton video nih. Apakah akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya dia mengatakan, oh ada tuh di kitab suci bla 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 misalnya. Ada dalil-dalilnya. Nah, yang nulis dalil ini siapa? Apakah dia pernah ketemu sama malaikat? Apakah pernah bertemu dengan Tuhan? Apakah pernah bertemu dengan orang yang memerintahkan seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kalau misalnya mengatakan, kok lu bawa surga ke ranah ilmiah? Yang bawa ranah ilmiah itu bukan gue, Ustaz Abdul Somad gitu. Yang bawa agama ke ranah ilmiah. Bukan gue. Jadi kalau agama itu kebenaran harus siap diuji dalam hal apapun. Jadi kalau agama kita itu nggak bisa diuji gitu ya, marah-marah gitu, berarti ada yang salah gitu kan. Berarti ada kelemahannya nih gitu. Ya justru kalau kita tenang, santai, slow, ya udah santai aja gitu. Kenapa harus marah-marah gitu? Sama seperti misalnya di kitab suci dituliskan bumi itu datar misalnya, sementara bumi itu bulat. Masa kita harus ngotot bumi itu datar? Kan itu namanya penafsiran kitab suci, ya kan? Itu yang jadi permasalahannya. Ya, jadi bagaimana dengan hijab? Apakah ini keyakinan? Apakah ini penafsiran? Ya dari sudut pandang orang-orang Turkin, ya dari sudut pandang Mata Najwa Shihab, ya ini keyakinan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa kita memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Karena keyakinan setiap orang-orang itu beda. Sama seperti orang Kristen misalnya. Dulu Kristen tuh pakai hijab, guys. Kristen ortodok. Apakah orang Kristen gagal masuk surga ketika nggak pakai hijab? Menurut orang Kristen enggak juga. Ya, kan namanya penafsiran. Dulu yang menggunakan hijab itu bukan umat muslim, Kristen ortodok. Sampai sekarang juga Kristen ortodok menggunakan hijab kan. Nah, itu biar kita pahami gitu ya. Jadi hijab itu adalah keyakinan. Karena agama juga keyakinan gitu. Kenapa agama disebut keyakinan? Ya karena agama itu bukan di ranah sains atau di ranah ilmiah gitu. Kenapa kok agama dinyatakan keyakinan gitu ya? Ya, kenapa agama itu dinyatakan bukan ranah sains atau ranah subjektif? Apa alasannya? Ya kalau ada yang mengatakan bumi itu datar misalnya,
Atau ada seorang membelah bulan misalnya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu yang jadi permasalahan. Ya kalau nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya berarti gugur jadi sains gitu. Kitab suci itu kan bukan kitab sains ya. Emang kitab suci itu kitab sains ya? Enggak kan? Ya jadi kita itu kadang memaksakan kitab kita itu dipaksakan ke ranah sains gitu ya. Ini menurut saya pribadi cocok logi gitu ya. Sama seperti yang ada di Iran. Ya ketika ada orang yang berhijab, orang yang tidak berhijab itu ya kan keyakinan kita kan. Apakah kita melarang orang lain tidak berhijab? Enggak juga. Kalau misalnya mengatakan, oh kalau nggak berhijab, oh nanti masuk neraka. Lalu bagaimana dengan nenek moyang kita zaman dulu? Iya kan? Dulu waktu nenek moyang kita nggak pernah tuh berhijab. Lalu apakah mereka masuk neraka gitu? Kalau kita mengatakan bahwa mereka masuk neraka, kok kita nggak nggak menghargai nenek moyang kita? Kok kita durhaka gitu? Kalau kita menganggap bahwa agama nenek moyang kita itu sesat, masuk neraka, kok kita seakan-akan nggak manusiawi gitu? Di mana rasa kemanusiaan kita kalau kita mengatakan ya nenek moyang kita itu nggak pakai hijab masuk neraka? Di mana coba? Di mana rasa kemanusiaan kita? Itu yang jadi pertanyaan. Saya hanya bertanya di video ini ya, saya tidak akan memberikan jawaban. Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian, selain itu, ternyata di Iran itu, ketidaknyamanan itu nomor 2 itu, karena di Iran itu polusi, ya kemudian macet di mana-mana. Itu kata tiktokers yang saya maksud. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah di Iran itu sering macet? Ya, karena di Iran itu banyak mobil juga gitu ya. Bisa dikatakan bahwa mereka itu rata-rata punya mobil. Kenapa? Karena bensinnya murah gitu ya. Bensin di sana itu murah banget. Jadi kelebihan daripada Iran itu sebenarnya bensinnya murah. Lebih murah daripada Aqua, lebih murah daripada air minum di Konoha. Kemudian selain itu, apalagi selain macet gitu. Ya, di Iran itu ada larangan untuk seperti misalnya minum alkohol gitu ya. Kemudian kelab malam dan sebagainya. Jadi bicara tentang masalah minum alkohol bukan berarti saya nyuruh yang nonton video minum alkohol ya. Saya juga nggak minum alkohol kok. Saya nggak ngerokok, saya nggak minum alkohol juga. Jadi gini, sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu milih-milih dosa guys. Di Konoha tetap juga ada yang mengkonsumsi alkohol kan, walaupun kita beragama, ya kan? Ya kalau misalnya di agama dilarang minum alkohol, kenapa harus minum alkohol? Iya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, ada banyak tuh alkohol di Konoha. Jangankan orang lain, jadi kita jangan menjudge orang lain gitu ya. Oh, yang nggak berhijab sesat ya. Oh, di Konoha dilarang mabukan, tapi banyak tuh warga Konoha yang mabukan, ya kan? Ya, pergi ke klub malam. Klub malam yuk, ayo ya. Kemudian minum alkohol, ayo. Ya, clubbing, ayo ya. Main perempuan, ayo.
Makan babi, oh nggak boleh, haram, haram. Apakah mengharamkan babi itu bagian daripada keyakinan? Yes, itu keyakinan. Apakah mengharamkan babi itu bagian daripada penafsiran? Yes. Sama seperti orang Kristen. Kenapa orang Kristen sekarang makan daging babi? Karena penafsiran. Ya. Jadi kita itu sebenarnya menganut penafsiran. Kita itu bukan penganut agama sebenarnya, tapi penganut penafsiran. Ya, itu jarang kita sadari guys ya. Kemudian apalagi yang tidak enak di Iran. Pemimpinnya terlalu kaku ya, gitu kalau saya perhatikan. Terlalu mengurusi gitu ya, mengurusi segalanya gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak apa-apa dong diurusi pakaian perempuan dan sebagainya, bersopan dan sebagainya. Lah, kasus-kasus meniduri wanita paling banyak yang meniduri secara paksa ya. Meniduri secara paksa itu kebanyakan di Arab Saudi, padahal kan tertutup. Itu data guys. Itu menurut data. Kalau kita bandingkan dengan di negara-negara yang liberal seperti di Swiss, apakah sebanyak itu? Enggak. Enggak guys. Jadi kita itu munafik tahu sebenarnya. Kita tuh si paling suci. Oh ini haram, ini nggak boleh. Oh, ini oh. Ya, ketika ada adiknya nggak pakai hijab, oh nggak pakai hijab, pacaran nggak pakai hijab, oh nggak pakai hijab. Tiba-tiba di kamar dibuka coba, dibuka hijabnya. Warga Konoha kan seperti itu. Ya, warga Konoha itu munafik berjamaah. Kita itu adalah bangsa yang munafik. Ini yang perlu kita sadari ya. Ya, lebih baik kita sibuk memperdebatkan keyakinan apakah pakai hijab masuk surga atau tidak. Lebih baik kita fokus pada kesadaran. Itu lebih penting daripada mengurusi yang namanya bentuk kepala. Jadi kalau di Iran itu misalnya kekeringan misalnya, oh yang salah tuh wanita nggak pakai hijab. Kemudian ketika terjadi bencana, oh karena Tuhan marah ya, perempuan nggak pakai hijab. Kok Tuhan se-naif itu gitu ya? Kok Tuhan sekepo itu gitu? Itu kan yang jadi permasalahan. Kenapa Tuhan sekepo itu gitu? Ngurusin kepala umatnya gitu. Iya kan? Bukankah Tuhan itu memberikan kita akal pikiran gitu? Ya, mau nggak mau, suka nggak mau. Kalau misalnya ya kita berpikir secara rasional, bencana itu nggak pilih-pilih guys. Mau rajin berdoa kayak, mau nggak kayak, mau pakai hijab kayak, enggak. Ya kalau bencana datang ya datang gitu. Misalnya nih di Konoha ya. Di Konoha itu misalnya rawan dengan gempa. Ya kalau kita berhijab 20 bungkus misalnya, apakah akan terjadi gempa? Menurut keyakinan saya, ya akan terjadi juga gitu. Apakah ini mempengaruhi gempa nggak ada? Misalnya nih kita nih ya, katakanlah jenggot dipanjangin misalnya. Atau misalnya gak usah makan daging babi ya, biar jangan datang gempa misalnya. Apakah gempa akan datang? Tetap datang juga gitu. Ya, itu hukum alam. Ada hukum alam, sains gitu. Jadi sains itu nggak bisa dibenturkan dengan keyakinan. Yang membentur-benturkan itu bukan saya, tapi Ustaz Abdul Somad sama Dunditan. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marah sama Dunditan dan Abdul Somad. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Apakah Anda pendukung Abdul Somad atau Dunditan? Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual dalam rasional.